Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menghadapi situasi yang semakin menegangkan. Setelah serangan bersama Israel ke Teheran, Iran merespons dengan gelombang serangan balasan yang berlangsung berhari-hari, menargetkan Israel serta berbagai aset militer Amerika di kawasan Teluk. Masalahnya, negara-negara Teluk justru menjadi garis depan yang menanggung dampaknya. Rudal dan drone terus melintas di wilayah mereka, memaksa sistem pertahanan udara bekerja tanpa henti. Kekhawatiran mulai muncul karena stok rudal pencegat seperti Patriot dan TKA-AT di beberapa negara dilaporkan mulai menipis. Sementara itu, intensitas serangan Iran belum menunjukkan tanda melemah, memunculkan satu pertanyaan besar. Sebenarnya seberapa besar persediaan amunisi Iran? Dalam rangkaian serangan balasan Iran, Israel menjadi target utama sejak hari pertama eskalasi. Pada 28 Februari, Iran meluncurkan sekitar 35 rudal dan drone ke wilayah Israel. Sebagian besar diarahkan ke kawasan tengah negara itu, termasuk wilayah sekitar Tel Aviv. Sistem pertahanan udara Israel segera diaktifkan penuh. Banyak proyektil berhasil dicegat, tetapi beberapa tetap lolos. Salah satu rudal bahkan terekam menghantam area perkotaan, merusak bangunan dan menyebabkan korban sipil. Hari kedua, konflik menjadi fase yang jauh lebih berat. Iran meningkatkan intensitas serangan secara drastis dengan meluncurkan lebih dari 200 rudal balistik dan belasan drone ke wilayah Israel Tengah. Targetnya mencakup Tel Aviv serta beberapa fasilitas militer strategis. Banyak pengamat menyebut hari itu sebagai salah satu momen paling menekan bagi Israel sejak konflik dimulai. Beit Shemesh menjadi salah satu kota yang paling terdampak. Rudal menghantam kawasan permukiman dan fasilitas kota. Bahkan terdapat laporan bahwa satu proyektil menembus hingga ke area perlindungan warga. Media setempat menyebut sedikitnya 9 orang tewas akibat serangan tersebut. Tekanan semakin bertambah ketika Hizbullah membuka front kedua dari Lebanon. Kelompok tersebut meluncurkan roket dan drone ke wilayah Israel Utara. Situasi ini memaksa Israel menghadapi dua arah ancaman sekaligus. Serangan jarak jauh dari Iran dan serangan lintas perbatasan dari utara. Yang menarik perhatian analis militer adalah fakta bahwa serangan tidak berhenti bahkan setelah kabar wafatnya Ayatollah Ali Khamenei diumumkan. Serangan tetap berlanjut hingga hari ketiga, menandakan bahwa kendali operasi berada di tangan Garda Revolusi Iran (IRGC). Pola serangan juga berubah menjadi gelombang berkala, tidak terus-menerus tetapi cukup sering untuk menekan pertahanan dan psikologi publik Israel. Selain Israel, Uni Emirat Arab juga menjadi sasaran dalam gelombang serangan Iran. Pada fase awal, rudal dan drone melintasi wilayah udara Abu Dhabi dan jalur strategis Teluk. Banyak diantaranya berhasil dicegat, sehingga dampaknya masih terbatas. Namun pada 1 Maret, skala serangan meningkat tajam. Ratusan drone bersama puluhan rudal balistik dan rudal jelajah diarahkan ke sejumlah titik penting seperti Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, dan Palm Jumeirah. Beberapa lokasi strategis langsung menarik perhatian Washington. Al-Dhafra Air Base, Pangkalan Udara Gabungan Amerika Serikat, dan UEA dilaporkan terkena dampak serangan termasuk area pertahanan anti-balistik THAAD. Di Al-Ruwais, fasilitas radar dan pertahanan udara juga mengalami kerusakan. Selain itu, Pelabuhan Fujairah, jalur logistik penting bagi perdagangan dan operasi militer, ikut terdampak oleh puing serta ledakan kecil yang mengganggu aktivitas pelabuhan. Serangan ini menciptakan tekanan keamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Uni Emirat Arab yang selama ini dianggap relatif aman tiba-tiba menghadapi situasi siaga tinggi. Wilayah udara sempat ditutup, sejumlah penerbangan tertunda, dan status kesiapsiagaan nasional dinaikkan. Pada fase awal gelombang serangan regional, Muwafaq Salti Air Base di Yordania segera masuk kategori titik paling sensitif. Pangkalan udara yang digunakan Amerika Serikat itu berada tepat di jalur lintasan berbagai rudal dan drone yang melintasi kawasan. Sejak jam-jam pertama konflik, pangkalan ini sudah dipaksa beroperasi dalam kondisi siaga penuh. Situasi memuncak pada 1 Maret ketika serangan besar Iran berlangsung hampir bersamaan di berbagai wilayah. Israel, Uni Emirat Arab, serta jalur strategis di Teluk. Radar dan sistem pertahanan udara di Muwafaq Salti diaktifkan sepenuhnya.
Dalam kondisi itu, pangkalan tersebut akhirnya ikut menjadi sasaran langsung serangan drone dan rudal. Detail resmi mengenai kerusakan yang terjadi sangat terbatas. Namun citra satelit yang diambil sebelum ledakan menunjukkan pangkalan tersebut dipenuhi sejumlah jet tempur Amerika Serikat. Hal ini memperkuat dugaan bahwa Muwafaq Salti memainkan peran penting dalam operasi militer regional. Yordania selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling stabil di kawasan. Justru karena reputasi itu, serangan terhadap pangkalan di wilayahnya terasa seperti pesan keras bahwa konflik ini telah meluas. Ketika pangkalan di negara yang relatif aman ikut tersentuh, muncul pertanyaan baru. Apakah masih ada wilayah yang benar-benar berada di luar jangkauan konflik? Di Suriah, pangkalan Al-Tanf menjadi salah satu titik paling simbolis dalam konflik ini. Selama bertahun-tahun, fasilitas tersebut menampung sekitar 900 personel militer Amerika Serikat yang menjalankan berbagai operasi di wilayah perbatasan Suriah. Keberadaan pangkalan itu sering dipandang kontroversial, terutama setelah pemerintahan Bashar al-Assad kembali menguatkan kontrolnya di sebagian besar wilayah negara tersebut. Dalam eskalasi terbaru, Iran mengarahkan serangan ke area sekitar Al-Tanf. Drone dan rudal dilaporkan menghantam sektor udara di sekitar pangkalan, memicu respons cepat dari sistem pertahanan yang melindunginya. Pesan yang disampaikan terlihat jelas. Kehadiran militer Amerika di Suriah kini berada langsung dalam jangkauan serangan. Konflik bahkan merambat hingga Mediterania. Pada malam 1 hingga 2 Maret 2026, drone Iran menyerang RAF Akrotiri, pangkalan militer Inggris di Siprus. Serangan itu terjadi setelah Inggris memberi izin kepada Amerika Serikat untuk menggunakan fasilitas tersebut dalam operasi militer terkait Iran. Pertahanan udara pangkalan langsung aktif, tetapi beberapa drone tetap berhasil mencapai area landasan. Kerusakan yang terjadi memang terbatas, namun cukup mengganggu operasi penerbangan militer untuk sementara waktu. Tidak ada korban jiwa, tetapi sejumlah pesawat tempur harus ditahan di darat dan beberapa personel bersama keluarganya dievakuasi. Pada awal Maret 2026, pelabuhan Duk-M di Oman juga masuk dalam daftar target. Pelabuhan ini dikenal sebagai titik logistik penting di Teluk, termasuk untuk mendukung operasi kapal induk USS Abraham Lincoln. Serangan drone menghantam tangki bahan bakar dan beberapa fasilitas pelabuhan, menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup signifikan. Meski tidak dilaporkan korban besar, otoritas Oman segera menaikkan status keamanan ke tingkat maksimum. Sebagian pekerja pelabuhan dievakuasi dan pengawasan terhadap jalur pelayaran diperketat. Serangan ini menandai perubahan penting dalam konflik. Wilayah yang selama ini dikenal netral, kini ikut terseret ke dalam pusaran ketegangan. Pesannya jelas, dalam eskalasi seperti ini, hampir tidak ada lagi tempat yang benar-benar berada di luar jangkauan perang. Satu ironi tajam muncul di tengah memuncaknya konflik. Pernyataan Reza Pahlavi, putra mahkota terakhir Iran yang telah puluhan tahun hidup di pengasingan di Amerika Serikat itu, kembali menjadi sorotan setelah komentarnya soal perang. Di saat ratusan warga Iran dilaporkan tewas akibat serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel, Pahlavi justru menyampaikan simpati khusus kepada 3 tentara Amerika yang gugur serta 5 lainnya yang terluka. Ia bahkan menyatakan bahwa rakyat Iran akan selalu berutang kepada Amerika Serikat. Pernyataan itu langsung memicu gelombang kritik. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana seseorang yang mengklaim mewakili aspirasi rakyat Iran justru terlihat lebih cepat menyampaikan empati kepada korban asing dibanding kepada warga negaranya sendiri yang menjadi korban perang. Terlebih di antara korban serangan terdapat warga sipil, termasuk pelajar yang terdampak serangan udara. Kontras ini memperlihatkan jurang persepsi yang semakin lebar antara sebagian oposisi Iran di luar negeri dan realitas yang dialami masyarakat di dalam negeri. Sejumlah pejabat Iran bahkan menyatakan bahwa mayoritas publik tidak lagi memandang Pahlavi sebagai figur politik yang relevan. Sementara itu, konflik kini berada di persimpangan penting. Ada 2 jalur yang mungkin terbentuk, eskalasi penuh atau strategi kelelahan jangka panjang.
Jika Iran mempertahankan tempo serangan tinggi secara terus-menerus, persediaan rudal dan drone bisa terkuras lebih cepat. Situasi tersebut berisiko memberi kesempatan bagi Amerika Serikat dan Israel untuk meningkatkan tekanan militer tanpa menghadapi balasan yang setara. Namun, Iran tidak bergerak sendirian. Kelompok Houthi di Yaman telah mengumumkan kelanjutan operasi di kawasan Laut Merah. Di Irak, kelompok yang dikenal sebagai perlawanan Islam juga mulai meningkatkan serangan terhadap pangkalan Amerika dengan rudal dan drone. Artinya, konflik dapat meluas secara horizontal ke berbagai front regional. Di sisi lain, deeskalasi versi Iran tidak berarti mundur sepenuhnya. Strateginya lebih kepada mengatur ritme konflik, menurunkan intensitas, menyebarkan titik serangan, dan menjaga cadangan senjata untuk jangka panjang. Dalam perang modern, kemenangan tidak selalu ditentukan oleh siapa yang menyerang paling keras, tetapi oleh siapa yang mampu bertahan paling lama.